Puji Tuhan, mari kita bersama-sama malam hari ini datang kepada Tuhan dalam ibadah Rabu Doa. Dan kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita sampai di hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk ibadah kita Rabu Doa malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami datang dengan segala ucapan syukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan kuduskan dan layakkan kami sehingga kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, membawa setiap doa-doa, pujian, penyembahan, dan Tuhan mendengar. Tuhan senang atas setiap pujian dan doa-doa kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna.
anugerah-Mu besar ya Bapa. Ketika Engkau berkenan menerima kami, itulah yang menjadi sukacita kami. Engkau telah membimbing kami menjadi pelindung bagi kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah minggu ini ya Bapa, Engkau menggerakkan hati kami. Kasih karunia-Mu yang memenuhi kami. Sehingga ya Bapa, kami bisa datang bersekutu bersama-sama. Di dalam pujian, lewat doa dan lewat firman, biarlah Engkau yang dimuliakan. Bapak terima kasih. Di Rabu doa ini ya Bapak, kami ingin supaya kami bisa dekat dengan Engkau lewat doa. Ya tapi sebelumnya kami ingin supaya lewat firman-Mu kami bisa memahami apa menjadi kehendak Bapa. Supaya kami diteguhkan dengan firman, dan ketika kami berdoa, benar-benar kami berdoa dengan iman kami. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak, tolong Roh Kudus-Mu melimpah atas kami, memenuhi kami, sehingga ya Bapak ketika firman disampaikan kami bisa memahaminya. Sertai saudara-saudara kami ya Bapak, jemaat-Mu yang berharga, yang berhalangan hadir, bagaimanapun kondisi mereka, Bapak yang akan memegang senantiasa. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya baik, malam hari ini kita akan bersama-sama melihat doa di Goshen. Jadi kalau kita ingat tema-tema Rabu doa sebelum-sebelumnya, biasanya doa dari tokoh siapa gitu ya. Kemudian doa dengan perlu sifat yang seperti apa, doa yang memohon, doa dalam Roh Kudus ya, dan lain-lain. Hari ini kita akan mulai dengan doa berdasarkan tempatnya. Jadi kita akan lihat mengenai doa di Goshen. Mari kita baca firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 22. Ibrani 11 ayatnya yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, manusia siapapun dia perlu perlindungan. Ya, perlu perlindungan. Di dunia malam, dunia kegelapan pun ada yang namanya apa? Backingan. Seperti itu ya. Perlu ada yang kuat untuk memberikan perlindungan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya, kita pun perlu perlindungan. Lewat Goshen ini, mari kita lihat bersama-sama mengenai bagaimana perlindungan Allah atas umat Tuhan dan kenapa tanah Goshen, apa yang terjadi di sana dan apa pelajarannya bagi kita dan bagaimana kita harus berdoa. Ketika Yakub berumur 130 tahun dan waktu itu Yusuf umur 40 tahun. Mereka bertemu kembali. Jadi setelah 17 tahun tidak bertemu, mereka bertemu kembali. Ketika umur 40 tahun, Yusuf membawa papanya, semua keluarganya untuk pindah dari Kanaan, pindah ke Mesir. Dan di Mesir, Yusuf dari semua tempat, ingat ya, dia orang yang kedua di Mesir. Dari semua tempat, Yusuf memilih satu tempat untuk keluarganya, untuk kaum Israel, keturunan Yakub itu tinggal. Dan tempat itu adalah Goshen. Tempat itu adalah Goshen. Kalau kita perhatikan, Goshen itu bukanlah suatu tempat yang kalau kita misalnya ya, misalnya layar TV itu satu Mesir, kemudian ibu kotanya itu ada di tengah-tengah. Goshen itu ada di pinggir paling kanan, pinggir paling kanan. Jadi kayak udah di pinggiran. Ya, jadi misalnya kalau di daerah Malang itu udah kayak udah wilayah-wilayah arahnya ke sana udah bentar lagi Singosari gitu ya, udah di ujung. Jika kita orang kedua di Mesir, jika kita umpamakan Mesir itu sebagai kota Malang, kira-kira kita akan tempatkan keluarga kita di mana?
Ijen, bener kan? Tempat yang bagus-bagus kan? Tetapi justru ini ditaruh tempat yang paling ujung, paling pinggir. Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya, kita akan lihat mengenai hal ini 3 hal. Yang pertama, Goshen itu merupakan tempat pelatihan iman. Tempat apa? Pelatihan iman. Jadi Goshen itu jauh dari pusatnya Mesir. Jauh gitu ya. Tetapi ada alasan kenapa Yusuf memilih tanah Goshen ini. Itu karena, alasan yang pertama itu karena supaya mereka bisa menjaga kemurnian iman. Kemurnian iman. Mesir itu terkenal dengan penyembahan berhala. Semua orang menyembah berhala. Tetapi untuk orang Israel bisa menjaga kemurnian iman mereka, mereka harus dibedakan, mereka harus dipisahkan. Pada akhirnya mereka itu tinggal di daerah Goshen, daerah pinggir. Beda dengan tempat pemukiman kehidupan pada umumnya orang Mesir. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita lihat pekerjaan orang Mesir, mereka itu petani. Mereka itu petani, sedangkan orang keturunan Yakub itu, orang Israel, mereka itu peternak. Bagi orang Mesir itu ternak-ternak itu menjadi suatu bisa menajiskan diri mereka. Ya, sama kayak misalnya tetangga kita yang beda gitu ya. Kita bawa hewan peliharaan kita, dogi, mereka nggak mau kan? Najis, nanti najis gitu. Nah sama seperti itu. Jadi orang Mesir pada akhirnya ketika mereka tahu bahwa profesi dari orang Israel adalah penjaga ternak, mereka langsung bilang apa? Tolong jauh-jauh ya. Nah, di dalam kehidupan iman kita pun sama. Kadang untuk menjaga iman kita, kita ditempatkan Tuhan dengan sengaja di suatu posisi yang sulit. Sepertinya orang lain melihat kita aneh. Tetapi percayalah, itu merupakan proses ketika kita dimurnikan. Supaya kita dijaga iman kita tetap murni. Selain itu di Goshen itu ketika mereka menjaga iman mereka dengan murni, mereka mulai bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Pada akhirnya mereka ada tujuan kenapa mereka di Goshen. Itu adalah untuk persiapan nanti mereka keluar dari Mesir. Saya sejak tahun 2010 sering karena buku seri sejarah penebusan, sering seminar kemana-mana. Jadi agak terbiasa dan kayak apa ya, ya satu sisi ini kurang bagus gitu. Terbiasa dari hotel ke hotel, nginep. Jadi pergi ke Bali, seminar di sana di hotel. Kemudian pergi ke Makassar di hotel apa, pergi di Papua di hotel apa, pergi ke Manado, pergi ke Palu, pergi ke Medan, ya, ke Kalimantan, Bandung dan lain-lain, ke Lampung, sampai ke Hong Kong gitu ya, ke ke Korea juga, Singapura, Malaysia. Jadi keenakan gitu. Ya, keenakan sampai apa? Wah, enak ya kalau tinggal di hotel. Tiba-tiba penulis seri sejarah perusahaan, founder gereja kita, Pendeta Abraham Park, dia dalam khotbahnya dia bilang begini. Dunia itu seperti hotel. Suatu saat nanti kita harus keluar dari dunia itu. Apakah ada orang yang datang ke hotel, tiba waktunya harus pergi, tiba-tiba orang itu, ini ada handuk, saya mau tinggalin gimana ya? Apakah ada yang seperti itu? Tidak ada katanya. Di situ saya ditegur, gitu ya. Jangan kayak enakan dari hotel ke hotel gitu ya. Nah, Goshen sama seperti itu. Orang Israel hanya sementara di situ. Ketika mereka dilatih untuk beberapa waktu lamanya, akan tiba waktunya mereka harus meninggalkan Goshen, meninggalkan Mesir itu untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi kita bisa lihat Goshen yang pertama itu menunjuk kepada tempat untuk melatih iman.
Saya percaya gereja menjadi tempat di mana kita juga dilatih iman kita. Gereja itu berkumpul berbagai macam orang. Tetapi bagaimana kita bisa melatih supaya kita melihat kehendak Bapa dan menerimanya, kemudian berusaha melaksanakannya dengan berdoa. Nah, pada akhirnya kalau kita perhatikan Goshen, Goshen itu yang kedua, Goshen menjadi tempat orang Israel menderita. Ingat, Goshen itu ada di wilayah Mesir kan? Waktu Yusuf masih ada enak. Waktu Yusuf masih ada semuanya serba enak. Perlu apa? Sudah ada. Jalan kemana-mana ya kan? Bisa jalannya begini. Jalannya enak. Kenapa? Pas tanya, siapa sih itu? Oh itu sepupunya Yusuf. Oh siapa itu? Oh itu cucunya Yusuf. Oh itu kaum keluarga. Wah hebat ya. Tetapi tiba satu saat ketika orang Israel di Mesir, pemimpin Mesir, Firaun Mesir, dinastinya ganti semuanya. Mereka ada raja yang baru, bahkan tentang Yusuf dia nggak mau dengar. Jadi nggak ada hormatnya dengan sejarah, gitu ya. Akhirnya dia mulai perhatikan, loh ini yang tinggal di Goshen itu siapa? Oh itu keturunannya Yusuf. Yusuf, siapa Yusuf? Nggak penting buat saya. Itu kenapa mereka kok tambah banyak? Kita harus berjaga-jaga, nggak boleh mereka terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah orang Mesir membuat orang Israel di Goshen menderita. Pada akhirnya mereka semua ganti profesi. Jadi awalnya mereka ada peternak, sekarang menjadi budak angkat-angkat batu, tarik-tarik barang. Mereka sangat-sangat menderita, sangat-sangat menderita. Coba kita baca penderitaan mereka seperti apa. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi orang Israel mereka ada di Goshen, tempat Tuhan melatih mereka memiliki iman. Tetapi justru di tempat yang sama mereka menderita. Langsung sambung lagi yang tadi, gitu ya. Oh jadi apakah kita di gereja menderita? Di gereja kita seiring kita dilatih kehidupan iman kita, banyak hal yang kita hadapi. Ya. Kita berdoa, Tuhan tolong bukakanlah jalan untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk urusan ini, urusan itu. Jatuh sakit, gitu ya. Atau suatu hal terjadi. Ada banyak hal ketika kita memohonkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kehidupan iman kita, tetapi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi di sini, apa yang seharusnya terjadi? Yang terjadi kepada orang Israel adalah ketika mereka merasa tertekan, yang mereka lakukan apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Sama seperti itu kiranya kita pun bisa senantiasa membawa segala pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Percayalah, Roh Kudus itu menuntun kita, pada akhirnya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendaknya dan jalan-jalan di depan kita akan dibukakan pada waktunya. Ya, pada waktunya. Tetapi penderitaan orang Israel di Goshen itu tidak berlama-lama. Goshen kalau kita lihat di akhir fungsi dari Goshen itu menjadi tempat perlindungan ketika penghakiman. Perlindungan ketika apa? Penghakiman. Ketika Allah memperhatikan Goshen, memperhatikan orang Israel, apa yang Allah lakukan? Allah menghukum orang Mesir, semua tanah Mesir. Bayangkan misalnya Mesir itu satu TV ini, luasnya gitu ya, secara peta gitu. Semuanya kena kecuali satu titik paling ujung sebelah kanan. Bayangkan. Seperti kalau misalnya gitu ya,
hujan di semua tempat, tetapi ada satu tempat yang teduh, dari situ enggak kena sama sekali. Jadi 10 tulah itu terjadi kepada orang Mesir, ke dalam tanah Mesir, kecuali orang di Goshen. Itu sebabnya meskipun di dalam perjalanan kehidupan iman mereka dilatih, mereka menderita, tetapi karena mereka tetap bertahan dan berseru kepada Tuhan, ketika jawaban itu turun kepada mereka, mereka bisa menyaksikan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan membedakan. Tuhan membedakan mana yang menetap di dalam Tuhan dan mana yang meninggalkan Tuhan. Jadi perlindungan dari Tuhan itu selalu menyertai mereka. Bayangkan, dibedakannya itu tulah pertama apa? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Jadi semua tanah Mesir ketika mau minum, yang diminum ada apa di situ? Darah katanya. Darahnya itu bukan cuma sungai Nil, bukan. Tetapi ketika mereka di rumah, mereka mau buka tong air itu, mereka ambil, itu pun jadi air. Jadi air, jadi apa? Jadi darah semuanya. Ya. Kemudian di dalam Alkitab kalau kita teliti baca, ternyata penyihir-penyihir di Mesir bisa juga melakukannya kan? Benar kan? Mereka bisa juga melakukannya, mengubah air menjadi darah. Pertanyaannya, mereka dapat air dari mana? Betul kan? Semua air di tanah Mesir sudah menjadi darah. Tiba-tiba muncul, ini Alkitab katakan, orang penyihir-penyihir Mesir itu datang dan mereka bilang apa? Kami juga bisa mengubah air menjadi darah. Ini buktinya. Mereka dapat air dari mana? Di mana satu-satunya tempat yang air tidak berubah menjadi darah? Goshen. Ya kan? Makanya di dalam catatan Talmud orang Yahudi disebutkan di situ bahwa apa? Bahwa orang Yahudi, orang Mesir, penyihir-penyihir itu ketika diomelin oleh Firaun, mereka juga aduh gimana ya, kita nggak bisa balikin darah itu menjadi air. Untuk selamat bagaimana? Oh ya sudah, kita akan bikin air menjadi darah. Caranya gimana? Mereka pergi ke Goshen. Mereka ambil airnya, ini menurut catatan Talmud ya. Kemudian ketika ditunjukkan kepada Firaun, langsung berubah menjadi darah. Ya seperti itu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Allah membedakan. Ketika hukuman itu turun ke atas semua tanah Mesir, orang-orang di Goshen bisa minum air. Bisa minum air. Dibedakannya sampai ke ladangnya, sampai kepada ternak-ternaknya, binatang-binatangnya. Dibedakan semuanya. Tidak ada satu ekor pun ternak orang Israel yang kena penyakit. Tidak ada. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah penghakiman, ketika umat Tuhan ada di Goshen, mereka dilindungi. Dilindungi. Di akhir zaman pun sama Bapak Ibu. Di akhir zaman kalau kita baca Wahyu pasal 12, di situ dikatakan ada seorang perempuan, kepalanya itu berselubungkan matahari. Dia itu mau melahirkan. Katanya apa? Dia lagi dikejar-kejar oleh naga. Gitu ya. Dikejar-kejar, mau diterkam. Tetapi kepada perempuan itu Allah berikan sayap burung Raja Wali sehingga dia bisa terbang ke padang gurun katanya. Padang gurun di mana dia dilindungi. Dia dipelihara oleh Tuhan. Maka percayalah di akhir zaman ada tempat bagi kita untuk kita dipelihara, kita dilindungi. Amin. Amin. Dan tempat apa yang dimaksud di sini? Ya. Pertama kita baca Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini adalah tempat di mana siapapun yang jahat tidak bisa menyentuh. Apapun kejahatan itu tidak bisa menyentuh perempuan tersebut. Siapakah
Dan apakah tempat itu bagi kita? Kita lihat kesimpulannya di 2 Samuel 22, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 4. Kita bisa baca, saya bacakan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Haleluya, amin. Siapakah Goshen kita? Tuhan kita, amin. Ada banyak hal yang kita hadapi hari ini. Baik itu secara pribadi, kita menghadapi diri sendiri, kita menghadapi orang di sekitar kita, kita menghadapi anggota keluarga kita, orang di tempat kerja, dimanapun. Pada akhirnya mari kita menjadikan Yesus sebagai pelindung kita, amin. Yesuslah Goshen bagi kita. Dan janganlah sendirian di situ. Dimulai dari kita, anggota keluarga kita, dan siapa orang di sekitar kita, kita bawa. Supaya benar-benar siapapun, Tuhan tidak lihat siapapun. Siapapun dia, yang penting ada di Goshen. Maka mereka terluput dari penghakiman. Saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Goshen ini senantiasa turun ke atas kita dan menjadi pelindung, memelihara iman kita bertahan sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau menjadi Goshen bagi kami. Ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat, kami dibimbing, kami disertai, dipelihara, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Tetapi ketika kami sedang di dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, Engkau mengizinkan penderitaan itu terjadi. Engkau izinkan hal yang tidak kami inginkan, itu kami alami. Tetapi kami percaya ya Bapak, semua hal tersebut Engkau izinkan supaya kami dilatih, supaya kami benar-benar memperhatikan hidup kami, memperhatikan iman kami, memperhatikan bagaimana hubungan kami dengan Engkau. Pada malam hari ini kami mohonkan, biarlah Engkau ya Bapa senantiasa menjadi gembala kami. Engkau yang membimbing dan melindungi kami. Pada akhirnya kami percaya, ketika firman-Mu ada di dalam kami, maka kami akan terus menerima nutrisi yang hidup, sehingga kami pun bisa hidup. Bantu kami supaya terus ada bersama-sama dengan pokok anggur. Dengan demikian kami pun tetap hidup dan dilindungi. Kami tidak akan dibakar, tetapi kami akan dilindungi sampai kepada akhir zaman. Bapa terima kasih Bapa. Ketika kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, kami percaya seperti Engkau memperhatikan orang Israel yang berseru, Engkau pun memperhatikan kami. Engkau yang mengampuni dosa kami, Engkau yang menerima kami apa adanya. Dan Engkau pun ya Bapa, Engkau akan membentuk kami, mempersiapkan kami. Pada akhirnya kami bersyukur di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa semua hal ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mari sama-sama kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa biarlah Tuhan menyertai pilkada yang akan datang. Kita berdoa untuk pekerjaan penyebaran Injil agar pengenalan akan Tuhan memenuhi Indonesia. Dan kita juga berdoa untuk proses pembangunan gereja pusat akan berlangsung dengan baik dan lancar. Mari kita naikkan satu pujian. Dalam satu tubuh kami
gereja, untuk perkembangan GPBSI Malang di setiap komisi. Kita serahkan untuk komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Mari kita juga bawa untuk kesatuan hati semua jemaat. Kita berdoa biarlah semuanya dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap gereja khususnya GPBSI Malang. Mari kita naikkan satu pujian. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil
doa pribadi, kesehatan, pekerjaan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pewarisan iman dalam keluarga. Kita berdoa untuk masa depan anak-anak, pekerjaan, perencanaan pribadi. Mari kita bawa kepada Tuhan malam hari ini. Kita juga berdoa untuk pemulihan Ibu Elizabeth yang sedang dirawat di rumah sakit karena asam lambung. Mari kita bawa, biarlah Tuhan jawab setiap seruan doa kita. Kita percaya Allah yang ada, Allah yang bekerja dalam setiap doa-doa kita. Allah yang ku percaya di dalam hidupku,
untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk pribadi maupun jemaat. Tuhan, apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi doa kami malam hari ini, Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya tidak ada yang mustahil, Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan hidup kami hanya di dalam Engkau. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah menaikkan beberapa pokok-pokok doa dan kita percaya Tuhan menjawab dan mendengar setiap doa kita. Untuk pengumuman kelas sejarah penebusan hari Kamis besok diadakan pukul 10 dengan tema silsilah Yesus bagian kedua, hilangnya 2 zaman. Bapak Ibu bisa hadir di ruangan ini atau melalui YouTube channel GPBSI Malang atau melalui Zoom. Apakah ada tambahan Pak? Tidak ada. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita pulang satu iman percaya hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong setiap hidup kita. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku Dimuliakanlah Engkau ya Bapa lewat penyembahan kami malam hari ini. Engkau kiranya akan menyertai setiap langkah kaki kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau pun ya Bapa yang akan menyertai sisa malam hari ini. Semuanya hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa, Engkau yang menjaga sampai kami bertemu kembali dalam penyembahan berikutnya, sehingga hati kami menjadi satu untuk memuliakan nama-Mu lewat persekutuan kami bersama-sama lewat gereja Tuhan. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa, serta tuntunan, persekutuan, pengaruh, pekerjaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian yang menyembah hari ini, yang ingin senantiasa menjadikan Tuhan Yesus sebagai Goshen rohani, yang pada akhirnya memperoleh perlindungan mutlak, terlindung dari segala macam bahaya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Menyertai anggota keluarga di rumah, bisnis,
pekerjaan, sekolah saudara, serta jemaat di dalam dan di luar negeri, dan menyertai gereja Bukit Sion Malang ini dari sekarang sampai selama-lamanya.